قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali menanggapi video dari postingan Nuruddin kaum muslimin, ya. Ini ada postingan video yang diberikan judul Salafi, Anda sesat, kamilah pengikut ulama salaf, ya. Jadi Nuruddin ini di dalam video ini, ya, kalau kita menyimak videonya, memang menyebut bahwa Salafi inilah yang sesat, ya. Justru orang-orang yang katanya aswaja itulah yang pengikut ulama salaf, ya. Orang-orang Salafi disebut sesat oleh Nuruddin karena katanya membuat madhab baru, madhab Salafi, madhab Wahabi. Padahal Salafi itu bukan madhab, Wahabi itu nggak ada madhab Salafi Wahabi, itu nggak ada. Boleh dicek, ya, satu persatu ceramah dari para asatidz, bahkan dari para ulama Timur Tengah yang mereka menisbatkan diri sebagai pengikut para salafus soleh. Ya, boleh disimak semua ceramah-ceramah mereka. Adakah mereka menyebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang bermadhab Salafi atau Wahabi? Nggak ada sama sekali, ya. Dan di dalam video tersebut Nuruddin mengatakan bahwa orang-orang Salafi itu suka sekali menuduh, ya, bid'ah, menuduh syirik, menuduh, ya, sesat terhadap orang-orang aswaja, ya, terhadap kelompok-kelompok Nuruddin lah, ya. Padahal orang-orang yang disebut Salafi, yang disebut Wahabi, ketika menyampaikan perkara itu sesat, perkara itu bid'ah, perkara itu syirik atau bukan, itu berdasarkan dalil-dalil, ya. Kalau memang perkara itu sunnah, pasti mereka mengatakan sunnah, dan mereka pasti berlomba-lomba untuk mengamalkan perkara-perkara sunnah tersebut, ya. Namanya ahlu sunnah wal jamaah, mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin ketika ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW, mereka berusaha untuk mengerjakan, ya. Dari sunnah-sunnah sekecil apapun lah, ya. Semisal ketika melepas sandal itu mendahulukan yang kiri, ya. Ketika memakainya mendahulukan yang kanan, ya. Ketika makan membaca basmalah dengan tangan kanan, ya. Itu hal-hal yang remeh lah, ya. Kalau makan itu masih hal-hal yang besar lah, ya. Cuma kalau melepas sandal, sekedar melepas sandal itu mendahulukan yang kiri, itu perkara sunnah, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang mengikuti, ya, kajian-kajian para asatidz Salafi, yang mereka menisbatkan diri sebagai Salafi, ya bolehlah, silakan kalian lihatlah di masjid-masjid, terutama ketika mereka yang menyelenggarakan acara-acara kajian. Kalian boleh lihat ketika mereka akan masuk masjid, ketika mereka melepaskan sandal, mereka akan melepaskan yang lebih kiri terlebih dahulu, baru kemudian yang kanan. Ketika keluar dari masjid, ya, memakai sandal, mereka mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Itu hal-hal yang kecil. Bagaimana lagi kalau ada sunnah-sunnah yang besar, ya, pasti mereka ikut mengamalkan, ya. Kalau memang perkara itu bid'ah, ya disebut bid'ah. Dan bid'ah itu sesat yang menyatakan Nabi Muhammad SAW, bukan orang Salafi. Dan orang Salafi nggak mungkin lah mengatakan perkara bid'ah sebagai sunnah, nggak mungkin. Coba sholawatan ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur, sholawatannya, ya, aneh-aneh. Bahkan sampai ada sholawat yang judulnya Matani Picek yang seperti ini.
Semarang kaline budal sing bisa lihat matane sing bisa lihat gorengan kopi diserang sapi amit-amit bocah saiki urung iki wali ngeloni urung iki. Nah coba ya, apakah yang seperti ini akan disebut sunnah? Coba. Atau sholawatan joget-jogetan seperti ini, laki-laki perempuan campur baur ya. Dan sholawatan aneh-aneh lah ya. Pokoknya ada lagu-lagu yang terbaru, yang lagu hits ya, kemudian langsung dikarang ya, liriknya dipakai ya, cengkoknya dipakai, dijadikan katanya itu sholawat, dibawakan di konser-konser, katanya konser sholawat, wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kalian nggak mau dikatakan itu sebagai bid'ah yang sesat, maunya dikatakan apa? Coba, maunya dikatakan sunnah yang seperti itu. Sunnahnya siapa? Hah? Apakah sunnahnya Nabi Muhammad SAW seperti itu? Apakah sunnah dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para khulafaur rasyidin? Apakah sunnah mereka ketika mengerjakan sholawat seperti itu? Cobalah. Ya. Kalau memang ada ajaran dari mereka, tuntunan dari mereka, sholawat-sholawat yang seperti itu, maka orang salafi ya pasti mereka terdepan dalam mengamalkan yang seperti itu. Pasti. Ya, boleh dicoba. Ya. Coba sunnah memanjangkan jenggot saja, ya. Orang salafi itu berusaha untuk mengamalkan, ya. Mereka mengamalkan, kecuali dalam kondisi darurat, ya. Mereka berprofesi sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai ASN, yang tidak boleh memelihara jenggot, ya, nggak boleh memanjangkan jenggot, maka mereka nggak memanjangkan jenggot. Tapi lihat orang-orang yang mereka bebas, ya, bukan diatur oleh bosnya, diatur oleh atasannya. Ketika mereka memiliki jenggot, mereka pelihara jenggot. Karena itu merupakan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, ya, para da'i yang dari kalangan Aswaja, yang katanya Nuruddin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, ya, meskipun ustadz kiai yang mereka sebenarnya kalau mau memelihara jenggot itu bebas, mereka potong, mereka cukur, mereka habiskan. Katanya pengikut sunnah. Ya, katanya pengikut sunnah. Tapi sunnah-sunnah yang kecil saja, ya, mereka abaikan, bahkan mereka tinggalkan. Justru yang tidak ada tuntunan dari sunnah mereka besar-besarkan. Sholawatan, joget-joget, ya. Bahkan berzikir, ya. Berzikir itu kan ibadah yang baik, ibadah yang utama, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kita itu harus senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Dengan berzikir itu tenang hati, ya. Tapi apakah praktek zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ada yang berzikir sampai jingkrak-jingkrak, sampai seperti kesurupan. Bahkan bukan seperti lagi, ya, bahkan sampai kesurupan, ya, seperti di video ini. Ya, ada ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabat berzikir dengan cara-cara seperti ini. Nggak ada. Kalau memang ada, ya, ajaran dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ya, para generasi terbaik umat Islam, ada ajaran mereka berzikir dengan cara yang seperti ini, orang salafi insya Allah pasti mengerjakan. Pasti mengerjakan.
pasti. Ya. Tapi karena itu nggak ada ajaran, nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya sama sekali, maka orang salafi nggak akan mengerjakan. Nggak akan mengerjakan. Karena apa? Yang seperti itu namanya bid'ah. Ya, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bid'ah itu sesat. Yang mengatakan bukan salafi. Bukan salafi. Jadi aneh kalau sampai orang-orang salafi dianggap bukan pengikut sunnah, ya, bukan pengikut salafus soleh, sementara orang-orang aswaja ya, yang meninggalkan sunnah, banyak meninggalkan sunnah dan menyelisih para salafus soleh, justru dianggap oleh Nuruddin sebagai ahlus sunnah dan pengikut salafus soleh. Ya kan aneh. Aneh sekali. Ya. Dan mana ada, sekali lagi, mana ada ya, salafi ya, atau yang disebut wahabi disebut sebuah mazhab. Siapa yang menyebut itu mazhab? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa salafi atau wahabi itu mazhab, berarti itu orang bodoh. Orang bodoh. Mau ulama sekalipun itu ulama bodoh. Kalau mengatakan salafi atau wahabi itu mazhab. Nggak ada mazhab salafi, wahabi, nggak ada. Ya. Mazhabnya orang-orang salafi itu ya para salafus soleh. Sebagaimana mazhabnya para imam mazhab. Coba, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Ya, itu madhabku. Jadi Imam Syafi'i mengikuti hadis-hadis yang sahih. Ya, siapa madhabnya Syafi'i? Coba, ya, apakah Syafi'i itu bermadhab Maliki? Tidak. Apakah madhab ya Imam Ahmad ikut Syafi'i? Bermadhab Syafi'i? Enggak. Enggak ada. Mereka semuanya mengikuti dalil-dalil yang sahih. Ya. Dan mereka enggak ada memerintahkan kaum muslimin supaya taklid kepada mereka. Kalau sudah ikut saya Syafi'i, enggak boleh ikut Maliki, enggak boleh ikut Hambali, ya, enggak boleh ikut Hanafi. Enggak ada. Enggak ada. Bahkan orang-orang yang katanya pengikut Syafi'i saja, mereka juga banyak kok meninggalkan ajaran Imam Syafi'i. Coba. Hah? Kalau mau jujur-jujuran, ya, boleh kalian cari ceramahnya Gus Baha, ya. Cari tentang masalah cadar menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. Ini ya kami sampaikan, ya, silakan cari ceramah Gus Baha, karena Gus Baha ini dinilai sebagai ulamanya aswaja. Ya, kalau cari ceramahnya ustadznya Wahabi ya mungkin nggak diterima. Ya. Cuma ini Gus Baha, ulamanya aswaja. Gus Baha menyampaikan apa? Menurut Imam Syafi'i, wajah wanita itu aurat di luar sholat, sehingga di luar sholat wanita wajib menutup mukanya pakai cadar. Itu menurut Syafi'i. Tapi coba mana prakteknya pengikut Syafi'i? Coba mana? Hah? Jangankan pakai cadar, istri-istri kiai itu banyak yang nggak nutup aurat, banyak sekali. Nggak pakai jilbab, banyak sekali. Jangankan pakai cadar. Itu Nuruddin, ya, dan pengikut Nuruddin juga, ya. Cobalah berpikir yang cerdas, ya. Berpikir yang cerdas. Coba, ya. Kalau memang ada, buktikan satu saja ceramah dari para asatidz yang kalian sebut Wahabi, ya, Salafi, ceramah dari para ulama Timur Tengah yang bermanhaj salaf, yang mereka pengikut para salafus soleh, ya. Cari kalau ada satu saja ceramah mereka yang mengatakan bahwa mereka ini bermadhab Salafi Wahabi. Nggak ada. Ya. Tapi ketika dikatakan mereka bermadhab, iya, ada kecondongan mereka bermadhab. Mereka condong terhadap satu madhab, akan tetapi mereka tidak taklid. Mereka tidak ta'assub. Mereka tidak fanatik terhadap satu madhab saja. Karena apa? Karena mereka tahu adanya para imam madhab itu tujuannya adalah untuk memudahkan kaum muslimin di dalam menjalankan syariat Islam. Bukan untuk diikuti salah satunya saja.
Ya, seperti orang-orang Aswaja, katanya Syafi'i, kita Syafi'i, kalau nggak Syafi'i nggak. Tapi pada prakteknya, apakah mereka mengikuti Syafi'i? Enggak, jauh. Ya. Apakah Imam Syafi'i ya menyelenggarakan acara maulid, Isra Mi'raj, tahlilan? Hah? Ada. Imam Syafi'i apa konser solawat? Apakah Imam Syafi'i berzikir sampai seperti orang gila, kesurupan? Apakah Imam Syafi'i menganggap orang-orang gila yang aneh-aneh itu sebagai wali? Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Hah? Bahkan Imam Syafi'i sendiri mencela orang-orang sufi. Imam Syafi'i mencela orang-orang sufi. Bahkan ada satu ungkapan dari Imam Syafi'i yang cukup masyhur, ya. Lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtuhu ahmaq. Kalau ada orang yang menjadi sufi di pagi hari, maka tidaklah datang waktu zuhur kecuali orang tersebut, ya, engkau jumpai menjadi manusia yang dungu. Dan memang kebanyakan di Indonesia ya, orang-orang sufi kebanyakan ya dungu. Karena apa? Ya, orang-orang gila dianggap wali. Katanya wali majedub. Sampai Gufron ada yang menyebut wali. Ya, Gufron disebut wali. Miftah disebut wali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Parah ini kaum muslimin, ya. Ya, kalau kita lihat video-video dari Nuruddin belakangan ini kaum muslimin, ya, semakin menyerang orang-orang yang dia sebut salafi, yang disebut wahabi, ya, malah justru semakin menampakkan kebodohannya kaum muslimin. Semakin menampakkan kebodohannya, ya. Orang yang jelas-jelas mau mengerjakan sebuah perkara ibadah, ya. Orang yang melandaskan setiap, ya, amal ibadah mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dijadikan landasan, ya, oleh para salafus soleh. Ya, malah disebut bukan pengikut ulama salaf, tapi orang-orang yang ngarang-ngarang dalam ibadah, yang ibadahnya ngawur, malah disebut sebagai pengikut salafus soleh. Ini kan aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa, ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab. Sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas, kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan mazhab. Tapi di sisi lain misalnya ada mazhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam.